teman-teman, gimana kemarin ya habis ujian? Makasih ujian ya? Udah dong. Ya, teman-teman yang buat ujian, gimana nilainya? Kalau misalkan nilainya masih belum sesuai yang diharapkan, tetap belajar lagi ya teman-teman, tetap semangat lagi. Kita mulai ibadah pada sore hari ini. Mari sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat-Mu pada hari ini. Kami akan mulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Kau berkati ibadah ini dari awal pertengahan dan akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih haleluya, amin. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu, kita mau naikkan satu pujian yang mengatakan Big or Small. 1, 2, 3.
majikan Bapak Kosibek.
luar biasa, dahsyat, dan Tuhan memberkati. Berjumpa kembali dengan saya, Om Agus, dan kita tetap terus semangat ya menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Jangan loyo ya, kita harus tetap semangat untuk tetap belajar dengan baik, kerjakan tugas-tugas dengan baik supaya kita mendapatkan nilai yang baik juga adik ya. Tetap semangat untuk belajar walaupun melalui online. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk bisa belajar mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau akan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berada di rumah masing-masing mereka untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Mari kita akan membaca firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang ke-29 ayat yang ke-15 ya, ayat ke-15 sampai ayat yang ke-26 ya. Ayat yang ke-15 sampai 26. Kejadian pasal yang ke-29 ayat yang ke-15 sampai yang ke-26. Saya akan bacakan. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Saud Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu, tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub, maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa budaknya perempuan kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya." Adik-adik yang dikasih Tuhan ya, kalau kita melihat cerita beberapa minggu lalu ketika Om Agus banyak baca tentang Yakub ya, kita tentu tahu bahwa Yakub itu artinya adalah apa? Menipu ya. Saya pernah membaca SMS dari orang lain ya, bunyinya begini, "Selamat Anda mendapatkan, nomor Anda mendapatkan uang sejumlah 150 juta rupiah ya." Ketika saya membaca SMS tersebut atau WA tersebut, saya melihat hal yang biasa. Karena apa? Ini sudah berita hal seperti ini sudah basi ya. Banyak orang dengan berbagai cara menipu
Menipu itu adalah perbuatan jahat, perbuatan yang tidak baik, ya Adik-adik. Yakub dia berhasil menerima berkat dengan cara yang tidak baik dari ayahnya, yaitu dengan cara menipu. Lah, di dalam cerita yang sudah kita baca, ya, Yakub kena imbasnya, ya. Setiap siapa menabur dia akan menuai, siapa berbuat jahat dia pasti akan menerima apa yang sudah diperbuatnya. Ketika Yakub ingin menikahi Rahel, anaknya Laban, namanya Laban, ya, bukan Lakban tapi Laban, Laban. Laban ini adalah pamannya Yakub, dan dia tahu Rahel itu orang cantik, ya, orang cantik, paras eloknya, dan Yakub tertarik, adik-adik, ya. Karena Yakub tertarik, dia berusaha untuk meminang dia. Kemudian Laban mengatakan, apa yang harus aku berikan untuk kamu bekerja mendapatkan upah? Apa yang dilakukan? Yakub bersedia bekerja selama 7 tahun tanpa upah, hanya ingin mendapatkan Rahel, ya, hanya ingin mendapatkan orang yang dicintainya. Biasanya orang yang mencintai seseorang pasti dia akan berkorban, betul adik-adik, ya. Dia akan berkorban, rela melakukan apa saja untuk mendapatkan cintanya. Dan selama 7 tahun itu sudah genap, ya, sudah selesai. Dia minta janji kepada Laban, mana janjimu? Sudah 7 tahun saya bekerja, berikanlah Rahel kepada kami, ya, pada saya. Jadi yang dikasih Tuhan, 7 tahun sudah genap, dia sudah bekerja kepada Laban pamannya, dan Rahel diberikan, tapi dalam tanda kutip belum pasti diberikan, tapi ada sebuah acara yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan untuk mengawinkan Rahel, adik-adik, ya. Tapi dalam tradisi waktu itu tidak boleh memberikan adiknya dulu, harus kakaknya dulu baru adiknya, ya. Kemudian Laban mengundang tetangganya, mengundang orang-orang dekatnya, mereka melakukan pesta kecil-kecilan, adik-adik, untuk melakukan pernikahan, ya. Adik-adik tahu siapa yang diberikan kepada Yakub? Ayo, siapa yang tahu? Tadi sudah kita baca, ya. Yuk kita baca lagi ayat yang ke 22, ya. Ayat yang ke-22. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan, ya, mengadakan pesta kecil untuk melakukan pernikahan. Tetapi pada waktu malam diambilnya lah Lea. Lea itu siapa? Lea itu adalah anaknya Laban yang menjadi kakaknya Rahel, ya. Lalu dibawanya lah kepada Yakub, maka Yakub pun menghampiri dia. Perhatikan ini, adik-adik, ya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku? Yakub marah, adik-adik, ya. Dia tidak terima dengan perlakuan Laban pamannya. Kenapa yang engkau berikan adalah Lea, bukan Rahel? Dan dia juga mengatakan, bukankah untuk mendapatkan Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Mengapa engkau menipu aku? Mengapa engkau menipu aku? Yakub artinya penipu, ya. Dia seorang penipu tapi juga tertipu. Artinya begini, ya. Siapa yang menabur kejahatan, dia akan menuai kejahatan yang dia pernah lakukan.
dia seorang penipu, dan Laban tanpa sengaja dia juga menipu Yakub. Ketipu juga akhirnya Yakub, adik-adik ya. Selama 7 tahun sudah bekerja begitu luar biasa tanpa upah ya, bekerja siang sampai malam hanya untuk mendapatkan Rahel. Tapi yang diberikan Leah, pasti hatinya juga kecewa karena ditipu oleh Laban. Di sini ada yang dikasih Tuhan. Jangan sekali-kali kita berbuat jahat kepada seseorang atau kepada orang lain ya. Apa yang kita tabur pasti kita akan menuai. Apa yang kita perbuatan jahat pasti suatu saat kita akan menuai kejahatan juga. Jadi berbuatlah baik kepada siapa saja ya. Berbuatlah baik kepada sesama. Karena ketika kita menabur kebaikan, maka kita juga akan menuai kebaikan, adik-adik ya. Jangan seperti Yakub ya, dia seorang penipu toh akhirnya juga ketipu juga, menabur kejahatan menuai kejahatan. Tapi di sini kita melihat di dalam ayat yang ke-26, jawab Laban, tak biasa orang berbuat demikian di tempat kami, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Jadi Laban menjawab dengan sebuah argumen, dengan tradisi, bahwa di tempat ini tradisinya seperti itu ya. Yang menikah harus kakaknya dulu, adiknya belakangan. Ya, itu yang memang itu sebuah kebiasaan, sebuah tradisi yang dilakukan zaman tersebut, sebuah kebiasaan yang tidak bisa dilanggar, adik-adik ya. Inti dari cerita ini, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa melihat banyak orang memiliki sebuah keinginan ya. Banyak orang ingin itu, ingin ini, ingin itu ya. Tapi jangan lupa adik-adik ya, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan itu harus bersifat baik ya, dengan cara yang baik ya, dengan cara yang diperkenankan oleh Tuhan ya, diperkenankan oleh Tuhan supaya apa yang kita lakukan itu menjadi berkat bagi orang lain ya. Mungkin kita berbuat baik dengan teman sekolah kita, dengan teman tetangga kita, pasti orang akan melihat kita sudah melakukan kebaikan ya. Siapa menabur kebaikan akan menuai kebaikan. Dalam firman Tuhan pada hari ini ya, dari cerita yang sudah kita baca, dari cerita yang sudah kita dengar, nama itu tidak penting ya. Nama itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Memang namanya Andreas ya, namanya ini, namanya bagus sekali. Bagi saya itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana cara hidup kita setiap hari ya, menjadi berkat atau menjadi kutuk ya. Inilah firman Tuhan yang saya tabur hari ini. Mari kita lakukan di dalam setiap kehidupan hari lepas hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur jika hari ini kami sudah belajar akan cerita kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya melalui cerita ini kami bisa mengambil hikmahnya, bahwa kami perlu menabur kebaikan setiap hari, supaya kebaikan itu jadi hal yang baik di kemudian hari. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
jumpa di minggu depan. Nah, sebelum kita berpisah, kita mau terima berkat dulu ya. 1, 2, 3. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, subscribe, and comment.